Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjunaja dari kelas 10 TPFL. Saya akan mempresentasikan jurnal kesesuaian kompetensi lulusan SMK dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Jurnal ini dibuat oleh Arina Hidayanti, Farah Disilbar, dan Karisma Nawangsigit dari Universitas Slamet Sri Kendal, Indonesia. Pendahuluan. Pemerintah Presiden Joko Widodo menyiapkan Kabupaten Batang sebagai kawasan industri terpadu KIT yang ditargetkan akan rampung pada tahun 2024 mendatang. Dodi Widodo, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia menyatakan akan membangun perumahan buruh, pendidikan, layanan kesehatan, serta rantai suplai antar pabrik sebagai perwujudan program KIT Jateng Prof Go ID. Kompetensi karyawan yang dibutuhkan dalam dunia usaha dan industri atau untuk menunjang karir yang sukses adalah 80% soft skill dan 20% hard skill. Neff dan KIT RIN 1999. Menyikapi tuntunan tersebut perlu menjadi tanggung jawab dunia pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki 8 kompetensi pokok, yakni 1. Communication skill, 2. Critical and creative thinking, 3. Intuitive reasoning skill, 4. Interpersonal skill, 5. Multicultural multilingual religi, 6. Problem solving, 7. Information dan digital literasi, 8. Teknologi skill terus 2017. Berdasarkan 8 kompetensi lulusan tersebut dapat dikategorikan poin 1 sampai 6 adalah aspek soft skill dan 7 sampai 8 merupakan aspek hard skill. Namun fakta yang ditemukan lulusan pendidikan menengah Indonesia hanya mampu menghasilkan 10% soft skill dan 90% hard skill. Sekolah menengah kejuruan atau SMK merupakan pendidikan yang dibentuk pemerintah dengan tujuan mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Metode guna membatasi hasil penelitian agar tidak terjadi penyimpangan tujuan penelitian, membuat fokus penelitian yakni kompetensi lulusan SMK di keuangan lembaga AKL di SMK 1 Batang, dan untuk mengukur kompetensi yang dibutuhkan di DU atau DI, penelitian membatasi 4 DU atau DI yang memiliki karakteristik berbeda sehingga dapat dijadikan sebagai alasan pengambilan subjek penelitian. Penelitian menggunakan uji kredibilitas berupa triangulasi data, sumber, dan waktu. Setelah data teruji kesahihannya, penelitian menganalisis dengan teknik domain Speedy. Analisis dasar domain Speedy dilakukan dengan teknik berikut. A. Memiliki pola hubungan semantik tertentu atas dasar informasi yang tersedia dalam catatan harian penelitian di lapangan. B. Menyiapkan kerja analisis domain. C. Memiliki kesamaan data dari catatan harian penelitian di lapangan. D. Mencari konsep-konsep induk dan kategori simbolis dari domain tertentu yang sesuai dengan suatu pola hubungan semantik. E. Menyusun pernyataan
struktural untuk masing-masing domain F, membuat daftar keseluruhan domain dari seluruh data yang ada. Hasil dan pembahasan. A. Kompetensi lulusan SMK bidang keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Pada mulanya, pendidikan kejuruan terbentuk atas dasar kebutuhan masyarakat dalam menemui keterampilan yang harus dimiliki dalam kehidupan, seperti keterampilan mendirikan bangunan, ternak hewan, berkebun, dan lain sebagainya. Mas Riam 2014. Seiring dengan berkembangnya zaman, pendidikan kejuruan di jenjang menengah yang lebih dikenal sebagai sekolah menengah kejuruan atau SMK bertujuan untuk menyiapkan siswa memasuki lapangan kerja dan mengembangkan sikap profesional, mampu berkarir, berkompetensi, dan mengembangkan diri menjadi tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan dunia industri dan usaha. B. Kompetensi yang dibutuhkan DU atau DI. Yulianti 2009 menyebutkan 11 indikator pokok yang perlu diperhatikan dalam proses rekrutmen dan perkembangan karir seseorang, antara lain pengetahuan atas pekerjaan, perencanaan dan organisasi, mutu pekerjaan, produktivitas, judgemen, komunikasi dan hubungan, kerja sama, kehadiran, manajemen pekerjaan. Pendapat lain oleh Saari et al. 2021 yang menyebutkan bahwa dalam dunia kerja pada revolusi industri 4.0, pekerjaan harus memiliki 4 jenis kompetensi skill, antara lain 1. Memiliki kompetensi yang kuat dalam hal teknologi digital, mahir dalam menggunakan teknologi terbaru, memiliki jiwa-jiwa kewirausahaan. 4. Dalam menyeimbangkan kompetensi soft skill dan hard skill. C. Kesesuaian kompetensi lulusan DU atau DI. Berdasarkan penjelasan yang tercantum dalam tabel 4, kompetensi lulusan SMK sudah memenuhi kebutuhan DU atau DI. Untuk kriteria pekerjaan dasar, mampu untuk pekerjaan yang bersifat penting dan menyangkut keuangan perusahaan secara langsung, cenderung akan dipercayakan kepada lulusan D3 sampai S1. Keadaan ini membutuhkan proses penyelarasan antara DU atau DI SMK mengenai hal-hal berikut: standar yang ditetapkan, kebutuhan industri, kurikulum dan kompetensi guru yang menguasai 4 dasar, keterampilan guru, pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Priyambudi et al. 2020 menyebutkan bahwa untuk menyelaksanakan kompetensi lulusan SMK dengan kebutuhan DU atau DI dibutuhkan manajemen strategi dalam hal kenyamanan, dominan, standar kompetensi yang dibutuhkan, dan evaluasi bersama, terutama dalam menerapkan standar rekomend tenaga kerja. Kesimpulan dan saran. Kebutuhan DU atau DI dibutuhkan 18 karakter untuk lulusan perguruan tinggi seperti berikut ini: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratif, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, rajin membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Pada proses penyelenggaraan ini perlu ada dukungan pemerintah. Dalam pemerintah ini belum dilibatkan peran pemerintah untuk memberikan evaluasi pada DU atau DI, sehingga harapan peneliti untuk penelitian selanjutnya ada pembahasan terkait peran pemerintahan dalam penyelenggaraan
kurikulum SMK dengan kebutuhan dewa tadi. Dan sekian dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.